Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada penonton dari video ini, khususnya kepada dosen mata kuliah Akuntansi Perbankan kami, yaitu Bu Prapti SEMM. Pada video kali ini, kami akan memaparkan tugas kelompok akhir dari mata kuliah Akuntansi Perbankan, yaitu paparan materi terkait komitmen dan kontingensi. Sebelum mulai paparan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 kelas B yang beranggotakan, bisa next slide. Yang pertama ada Cynthia Malika Indarto dengan NIM belakang 168, kemudian ada Hutriza Rah Azizil Tatnia dengan NIM belakang 170, lalu ada saya sendiri Gina Syakira dengan NIM 176, kemudian ada Yoselin Putri Agustina dengan NIM 178, dan terakhir ada Bagus Maulidina Ma'ruf dengan NIM belakang 214. Sebelum memulai paparan, izinkan saya menjelaskan apa saja yang ingin kita paparkan. Di sini ada outline. Jadi nanti yang akan dipaparkan itu ada pengertian komitmen, kemudian laporan komitmen, lalu transaksi komitmen, pencatatan komitmen dalam laporan keuangan, kemudian beralih ke pengertian kontingensi, penyajian kontingensi dalam laporan keuangan, azas konservatif dalam kontingensi, jenis-jenis transaksi pada kontingensi, lalu kontingensi kewajiban, dan nanti di akhir kami akan memaparkan contoh dari laporan komitmen dan kontingensi. Untuk laporan pertama, terkait pengertian komitmen, laporan komitmen akan dijelaskan oleh Zara. Jadi komitmen sendiri itu suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Oke, next slide. Lalu jenis-jenis komitmen itu ada dua, yaitu komitmen tagihan, yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya, dan komitmen kewajiban itu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Lalu selanjutnya ada pencatatan komitmen dalam laporan keuangan. Transaksi komitmen belum mempengaruhi posisi inkasia maupun pendapatan dan biaya. Oleh sebab itu, transaksi komitmen harus dicatat oleh bank di luar pos neraca. Lalu tempat pencatatan transaksi seperti ini adalah rekening administratif. Pos administratif komitmen ini pada tanggal jatuh sepertinya akan berubah menjadi transaksi yang akan menjadi neraca dan pos pendapatan dan biaya. Lalu Standar Keuangan Akuntansi Perbankan Indonesia atau SKAPI mewajibkan bank untuk mencatat transaksi komitmen ini secara single entry. Karena pada tanggal laporan keuangan ini harus terlihat jelas komitmen bersih dari suatu bank. Lalu laporan komitmen. Laporan komitmen ini yaitu laporan suatu kewajiban bagi bank untuk melaporkan besaran tagihan atas kewajiban bersih atas seluruh transaksi komitmen yang telah dilakukan. Tujuannya untuk alat kontrol bagi bank yang bersangkutan dalam mengelola aktiva dan kewajibannya, termasuk di dalamnya pengelolaan alat liquid untuk memenuhi kewajiban yang diperkirakan akan terjadi beberapa hari atau bulan yang akan datang, yang bisa dikaitkan dengan tagihan yang akan diterima. Lalu untuk waktunya sendiri, laporan komitmen dibuat setiap tanggal laporan bersamaan dengan pembuatan neraca dan laporan laba rugi. Lalu isinya itu memerinci seluruh kewajiban dan tagihan komitmen yang dimiliki oleh suatu bank. Manfaatnya sendiri dapat diketahui apakah bank memiliki suatu kewajiban atau tagihan bersih dari sejumlah komitmen yang telah ada. Nah, komitmen ini akan mempengaruhi perhitungan aktivasi bank menurut resiko ATMR dalam rangka perhitungan rasio bercukupan modal, yaitu SAR. Jadi selanjutnya kita masuk ke transaksi komitmen. Transaksi yang termasuk komitmen kewajiban diantaranya, yang pertama itu ada kredit yang diberikan oleh bank. Kredit yang disetujui oleh bank untuk diberikan kepada nasabah dan masih berlaku untuk digunakan oleh nasabah. Contoh dari kredit yang diberikan oleh bank ini adalah
yaitu apabila seorang nasabah telah disetujui untuk menerima fasilitas kredit sebesar 200 juta rupiah, maka transaksi akan dicatat sebagai komitmen kewajiban dengan ayat jurnal sebagai berikut, yaitu rekening administratif rupiah fasilitas kredit yang diberikan sebesar 200 juta rupiah. Lalu yang kedua itu ada kewajiban pembelian aktiva bank dengan syarat repo, di mana ini adalah kewajiban bank untuk membeli kembali aktiva bank pada waktu tertentu yang dijanjikan. Dan yang ketiga itu adalah surat kredit berdokumen dalam negeri. Boleh di next slide. Selanjutnya itu ada pencatatan dalam laporan keuangan. Yang pertama itu pencatatan komitmen dalam laporan keuangan, yaitu pada awal transaksi komitmen belum mempengaruhi posisi di neraca maupun laba rugi. Lalu yang kedua, tempat pencatatan transaksi komitmen yaitu ada di rekening administratif, yaitu pada tanggal jatuh tempo akan berubah menjadi transaksi yang akan merubah neraca, pendapatan, dan biaya. Yang terakhir, transaksi komitmen dicatat single entry atau pencatatan tunggal, di mana pencatatan ini hanya memuat catatan kas keluar dan masuk, namun pencatatan kas keluar dan masuk, namun pencatatan aset dilakukan pada kolom terpisah. Untuk materi selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kontingensi. Apa itu kontingensi? Jadi pengertian kontingensi itu adalah transaksi yang paling sering dilakukan dalam aktivitas sehari-hari pada bank yang bersyarat atau peristiwa. Cadangan yang dimiliki suatu bank dapat mempengaruhi nilai atau kewajiban bank yang bersangkutan. Istilah kewajiban bersyarat digunakan untuk menyatakan kewajiban yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi di atau tidaknya suatu peristiwa di masa yang akan datang. Jadi dalam kontingensi itu penyajian dalam laporan keuangan itu transaksi kontingensi ini tidak mempengaruhi posisi aktif dan pasif bank sehari-hari. Penyelesaian ini juga dilakukan oleh bank dan jumlah uang yang disimpan di bank kurang dari atau sama dengan nol. Kontingensi dapat digunakan pada rupiah dan falas dengan arti yang sama. Sistematika penyajian laporan keuangan kontingensi disusun berdasarkan ambang batas risiko gagal bayar terhadap posisi keuangan dan kinerja bank. Kontingensi yang bersifat tagihan dan kewajiban dibuat secara individu tanpa mengacu pada pihak eksternal. Selanjutnya di sini ada asas konservatif dalam kontingensi, yaitu pengungkapan data transaksi kontingensi dalam laporan keuangan terkait erat dengan penerapan konsep atau prinsip konservatif atau berhati-hati dalam akuntansi. Esensi dari konsep ini adalah bahwa penyisiran kerugian kontingensi dapat diterapkan pada perhitungan laba rugi apabila kondisi berikut terpenuhi, yaitu yang pertama, terdapat bukti yang kuat bahwa terjadi penurunan nilai suatu aset atau timbulnya kewajiban pada tanggal neraca. Lalu yang kedua, kerugian dapat diestimasi dengan cara yang wajar. Sementara itu, laba kontingensi tidak dijelaskan secara rinci dalam laporan laba rugi, melainkan perlu diungkapkan secara terperinci dalam laporan keuangan. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada jenis transaksi kontingensi. Yang pertama itu ada garansi bank. Adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang diterima atau diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin bank wan prestasi atau cedera janji. Diterbitkan dengan maksud memberikan bantuan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan agar dapat memperlancar transaksi yang sedang dijalankannya. Jenis-jenis garansi bank dapat berupa penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, standby, maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti big bonds, performance bond, dan advance payment bonds. Bisa juga berupa akseptasi atau endorsement surat berharga. Lalu di sini ada kerugian garansi bank. Garansi bank dapat digunakan untuk transaksi
kegunaan garansi bank. Maaf. Garansi bank dapat digunakan untuk transaksi-transaksi yang pertama itu tender dalam negeri, yang kedua perdagangan, yang ketiga tender luar negeri, yang keempat uang muka kerja, yang kelima penanggungan biaya masuk, selanjutnya ada cukai rokok, dan yang terakhir pelaksanaan pembelian aktiva tetap. Boleh di next. Selanjutnya, jenis-jenis selanjutnya yaitu letter of credit. Letter of credit yang dibatalkan atau revocable yang masih berjalan adalah jaminan dalam bentuk L atau C yang dapat dibatalkan dalam rangka impor dan ekspor atau lalu lintas perdagangan dan disajikan sebesar sisa jumlah L atau C yang belum direalisasi. Contohnya ini apabila Bank Omega Cabang Jakarta menerbitkan L atau C dalam negeri revocable atas permintaan PT DKS sebesar 300 juta dan ditujukan kepada seorang nasabah di cabang Surabaya. Setoran jaminan dilakukan sebesar 40% dan dibayarkan oleh PT DKS atas beban rekening gironya. Maka jurnal pada saat penerbitan yaitu di debit itu ada giro PT DKS sebanyak 120 juta, lalu di kredit itu ada setoran jaminan letter of credit dalam negeri revocable sebanyak 1.200.000. Lalu untuk jurnal administratif untuk mencatat transaksi kontingensi adalah di kreditnya itu ada RAR, letter of credit dalam negeri revocable yang diterbitkan sebesar 120 juta. Boleh di next. Apabila terjadi pembatalan letter of credit atas permintaan nasabah PT DKS, maka Bank Omega akan mencatat jurnal di debit itu ada setoran jaminan letter of credit dalam negeri revocable sebanyak 120 juta, lalu di kredit itu ada giro PT DKS 120 juta. Lalu di kredit lagi itu ada RR, letter of credit dalam negeri revocable yang diterbitkan yaitu 300 juta. Lalu selanjutnya jenis selanjutnya di sini ada valuta asing dan pendapatan bunga. Transaksi opsi valuta asing adalah transaksi yang melibatkan total option dan penjualan put atau put option atas opsi yang telah diterbitkan oleh bank. Opsi adalah perjanjian memberikan hak opsi atau pilihan kepada pembeli opsi untuk merealisasikan kontrak jual beli falas yang tidak diikuti pergerakan dana dan dilakukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak dengan kurs opsi yang dijanjikan. Pembelian opsi tidak berkewajiban untuk melaksanakan haknya apabila yang bersangkutan merasa penggunaan hak tersebut tidak bermanfaat. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada pendapatan bunga dalam penyelesaian adalah perhitungan bunga dari aktiva produktif non-performing atau kurang lancar yang belum dapat diakui sebagai pendapatan bunga dalam periode berjalan. Jumlah pendapatan bunga dalam penyelesaian ini akan dikelompokkan sebagai tunggakan bunga sejak perhitungan bunga atas kredit atau aktiva produktif non-performing dilakukan sampai dengan tanggal laporan. Contohnya itu apabila semenjak tanggal 1 Juli nasabah debitur Bank Omega cabang Jakarta PT CKN Yuang bersaldo 400 juta dan suku bunga 18% tidak sanggup untuk membayar bunga semenjak bulan Mei tahun misalnya 2023 dan oleh Bank Omega digolongkan sebagai debitur yang kurang lancar. Pada pembuatan laporan keuangan tanggal 31 Juli 2023 diadakan perhitungan tunggakan bunga sebagai berikut. Tunggakan bunganya itu 3 bulan dari Mei sampai Juli, lalu besarnya bunga itu 3/12 dikali 18% dikali 400 juta sama dengan 18 juta. Untuk di debitnya itu ada rekening administrasi rupiah, tunggakan bunga itu sebesar 18 juta. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke kontingensi kewajiban. Nah, ada beberapa transaksi yang termasuk kontingensi kewajiban. Yang pertama itu garansi yang diberikan. Semua bentuk garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin oleh bank yang bersangkutan melakukan prestasi atau cedera janji. Contoh dari transaksi ini diantaranya ada bank garansi, lalu akseptasi dan endorsement surat berharga. Kemudian kontingensi kewajiban yang kedua ada surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN yang dapat dibatalkan atau recoverable
LLC dalam rangka perdagangan dalam negeri. SKBDN ini dapat dibatalkan saat berlakunya atau saat masih berjalan sehingga tidak ada kepastian bank untuk melakukan kewajiban. Bank akan melakukan pembayaran atau tidak tergantung SKBDN ini dibatalkan atau tidak. Selanjutnya, terakhir ada penjualan opsi valuta asing. Opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual valuta asing pada harga tertentu selama atau pada akhir masa opsi. Mungkin bisa next slide. Di sini adalah bagaimana jurnal dari pencatatan kontingensi kewajiban. Untuk garansi yang diberikan, jika mencatatnya itu di kredit rekening administrasi rupiah atau disebut RAR, garansi yang diberikan dan belum jatuh tempo. Sedangkan jika nanti telah jatuh tempo atau telah diterbitkan oleh pihak bank akan didebit dengan jurnal yang sama, yaitu debit RAR garansi yang diberikan dan belum jatuh tempo. Lalu yang kedua, SKBDN yang dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan dalam negeri. Untuk pencatatannya, dalam rekening administrasi itu dikredit rekening administrasi rupiah SKBDN yang dapat dibatalkan dan masih berjalan. Sedangkan jika nanti sudah dilunasi kewajibannya, maka akan didebit RAR pada RAR SKBDN dapat dibatalkan dan masih berjalan yang sebelumnya tadi dikredit. Lalu yang terakhir, penjualan opsi valuta asing. Untuk pencatatannya dikredit RAR penjualan opsi valuta asing dan jika nanti kewajibannya sudah dipenuhi, maka akan didebit RAR penjualan opsi valuta asing. Oke, next slide. Jadi ini adalah materi terakhir dari kami, yaitu contoh laporan komitmen dan kontingensi. Sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, laporan komitmen dan kontingensi ini termasuk jenis transaksi perbankan yang diklasifikasikan sebagai transaksi off balance sheet. Apa sih transaksi off balance sheet itu? Transaksi off balance sheet merupakan transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Jadi transaksi ini belum perlu dibukukan secara intrakontable sehingga belum mempengaruhi posisi aktiva atau pasiva pada saat itu. Nah, di sini kita ada contoh, itu adalah dari salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk. Ini adalah laporan komitmen dan kontingensi BCA pada tanggal 31 Desember tahun 2020 dan 2019. Di sini terlihat ada 4 pos utama di laporan, yaitu tagihan komitmen, lalu kewajiban komitmen, tagihan kontingensi, dan kewajiban kontingensi. Yang di dalamnya ada beberapa akun, seperti untuk tagihan komitmen itu ada fasilitas pinjaman pembiayaan yang belum ditarik. Lalu yang kedua di sini ada posisi falas yang akan diterima dari transaksi spot dan dari derivatif, lalu ada transaksi lainnya. Kemudian untuk kewajiban komitmen itu ada 4. Yang pertama fasilitas kredit atau pembiayaan yang belum ditarik, ada komitmen dan uncommitment, lalu ada LC yang masih berjalan, kemudian posisi falas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif, lalu ada transaksi lainnya. Kemudian untuk tagihan kontingensi dan kewajiban kontingensi itu, untuk tagihan ada garansi yang diterima, sedangkan untuk kewajiban itu PT BCA mencatat adanya garansi yang diberikan. Itu untuk contoh laporan komitmen dan kontingensi. Juga sebagai penutup dari presentasi kami pada hari ini, jadi kami dari kelompok 5 kelas B, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi kami pada hari ini. Lebih kurangnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.